illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, muslimin dan muslimatnya. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat dan anugerah dari Allah. Hari ini meskipun di luar Allah berikan barokah yang lain, yaitu hujan, di dalam masjid yang kita cintai ini kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan fikih ibadah dengan ajuan kitab Minhajus Salikin. Kita akan buka pasal yang baru, yaitu Kitabus Shalah, bab pembahasan sholat. Tentu ini pembahasan yang sangat penting dilihat dari sudut pandang bahwa sholat bagian dari rukun Islam. Sholat merupakan amalan yang akan Allah hisab urutan yang pertama kelak di hari kebangkitan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara kita, yaitu orang-orang yang muslim dan muslimah, dengan orang-orang yang kafir, yaitu meninggalkan sholat. Sehingga menjadi kesepakatan para ulama bahwa kalau hari ini ada muslim atau muslimah yang meyakini sholat tidak wajib dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, hari ini dia nggak sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib 5 waktunya tadi, maka ulama sepakat orang ini telah murtad, telah keluar dan gugur syahadatnya. Sepakat ulama dalam hal ini. Mas, kok koyoke aku ra nate ngawasi ngemati sampean sholat? Jur dijawab, bagiku sholat wis ora wajib nek. Nah, ini berarti telah gugur syahadat. Ini bukan ngeden-ngeden. Ini menunjukkan perkara sholat adalah perkara yang besar di sisi Islam wal muslimin. Yang menjadi silang pendapat para ulama adalah kalau berdasar males-malesan. Sampean kok ora nate sholat kok, ora tumon aku nonton sampean sholat. Dijawab, jane iki aku sik yakini sholat ki wajib. Tapi yo piye neh, jon waras-warasen muales si urung kober aku. Nah, ini masih ada nilai iman di dalam hatinya karena masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Tapi karena malesnya itulah membuat dirinya terus berada dalam status pelaku dosa besar. Sebagian ulama, ya orang ini sama saja tadi. Males-malesnya itu bisa menjerumuskan dirinya kepada kekufuran. Terlepas dari silang pendapat para ulama, yang jelas meskipun belum bisa kita kategorikan kafir keluar dari Islam, tetap dia dihukumi pelaku dosa besar. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak melalaikan perkara sholat. Syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Jadi ibadah itu terbangun syaratnya dulu. Kalau syaratnya sudah nggak ada, bisa dicap sah atau tidak?
sudah nggak sah. Lewong syarat untuk sah saja tidak terpenuhi. Jadi kalau syarat sahnya tidak atau belum terpenuhi, caranya memenuhi terlebih dahulu syaratnya. Baru nanti kita akan pelajari kewajibannya, tata caranya, gerakannya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, sampai pembatalnya. Syarat sah salat harus kita ketahui terlebih dahulu. Taqaddam anna taharata min syurutiha. Telah berlalu, telah lewat pembahasan yang telah kita jelaskan di majelis kita setiap Kamis malam Jumatnya terkait dengan apa? Bersuci. Orang sholat dalam kondisi berhadas, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Ya, orang sholat dalam kondisi berhadas dan dia tahu dalam kondisi berhadas kok tetap sholat, berarti sholatnya batal. Dan enggak dikenal namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu tidak berlaku pada syarat sahnya sholat yang tidak terpenuhi. Kalau baleni ya, sujud sahwi tidak berlaku jika syarat sahnya sholat tidak terpenuhi. Ya, wong sholat ke ora katokan, ya kan? Sholat tidak menutup aurat dengan benar, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Dia tahu itu. Nah, terus bagaimana? Yuk dibaleni, wong sahnya aja belum. Enggak cuma sujud sahwi. Sujud sahwi itu terkait dengan wajib-wajibnya sholat yang lupa. Lupa enggak tahiyat awal. Nah, itu kan. Mau ruku langsung umpamanya harusnya habis ruku iktidal, tapi langsung jelungup sujud. Nah, itu bagian dari gerakan sholat yang wajib. Kalau sampai lupa bisa ditutupi dengan apa? Sujud sahwi. Tapi kalau syarat sahnya saja belum terpenuhi, sujud sahwi tidak berlaku. Paham ya? Jadi yang pertama bersuci, dan sudah kita lewati masalah mandi, kemudian berwudu. Poin selanjutnya yang ke-54, wa min syurutiha, di antara syarat sahnya salat dukhulul waqti, masuk waktu. Jadi salat itu enggak sembarangan. Wah, aku pengen salat Isya, bar maghrib langsung isya wae. Boleh seperti ini? Enggak boleh. Harus nunggu manjinge isya. Al aslu fil ibadati butlan. Asal muasal ibadah itu enggak boleh. Ya, asal muasal ibadah itu haram sampai ada dalil, baik itu firman Allah ataupun hadis-hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kita untuk mengerjakannya. Itu pondasi kita beribadah. Ibadah kok nggak ada perintahnya, ya sudah, berarti kita tidak perlu melakukan. Amalan kok tidak pernah dicontohkan, tidak pernah disetujui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu bukan amalan. Apalagi ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu kita berhenti sampai yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat.
Itu konsekuensi kita beribadah. Rasul menyampaikan, Al-Quran juga menyampaikan wajibnya puasa mulai tanggal 1 Ramadan. Berarti kalau besok kita puasa wajib boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya belum manjing 1 Ramadan. Kalau sekarang kita sholat maghrib ki lek musim udan ojo 3 rakaat lah. 2 rakaat bae lah. Ya, boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak bisa kita mengurangi, enggak bisa kita nambahi. Ini harus difahami dengan baik. Ibadah itu apalagi yang sifatnya tauqifiyah, ibadah mahdhah yang jelas, yang di zaman itu ada, di zaman sekarang tinggal melanjutkan saja, maka kita nggak bisa berinovasi, berkreasi, ya, kecuali ibadah-ibadah yang memang tidak bersifat mahdhah, yang kita bisa berlomba-lomba dengan inovasi hari ini, ya, sedekah, ya. Yang harus kita lanjutkan ya masalah keikhlasan, sembunyi-sembunyi misalnya, ya, itu sampai hari ini pun tidak masalah. Tapi kalau sekarang kita bersedekah dengan model ya transfer pakai kiris, mamanya sekarang udah pakai barcode itu. Zaman Nabi nggak pakai barcode-barcodean. Tapi kalau hari ini kita bersedekah dengan kecanggihan teknologi, bisa silahkan kita berinovasi. Tapi kalau seperti sholat nggak bisa kita berinovasi, tetap harus sesuai pakem yang sudah ada. Di sini tadi disebutkan apa? Dukhulul wakti, telah masuk waktu sholat. Jadi mau sekhusyuk apapun kita, ya, sebagus apa pakaian kita, sewangi apa tubuh kita, ya, tidak ada yang lewat dari bacaan-bacaan sholat. Tapi kok ternyata sholat yang kita kerjakan masih di luar waktunya, sah apa enggak? Tetap tidak sah. Wal aslu fihi hadithu Jibril. Ya. Poin syarat sahnya sholat terkait dengan telah masuk waktunya adalah hadis Jibril. Annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa akhirihi wa qala ya Muhammad as-salatu ma baina hadzainil waqtain. Jadi dulu malaikat Jibril mengimami, dalam arti memberikan contoh kepada Nabi Muhammad SAW terkait sholat, awal waktunya, akhir waktunya. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sholat itu ya antara waktu-waktu yang telah diajarkan tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, dan juga Imam Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban sholat, ya, kewajiban sholat itu sudah ada sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun ke-10 kenabian. Artinya Nabi masih di mana itu? Di Mekah. Lah malaikat Jibril itu ngajarin sholatnya di mana? Di sekitar Ka'bah. Saya tak goleki contoh Ka'bah, anggap ini Ka'bah ya. Anggap tisu ini yang berbentuk kotak rodok persegi panjang ini Ka'bah. Ka'bah sampai hari ini juga punya 4 sisi atau 4 sudut, dikenalnya dengan rukun Ka'bah.
Rukun bukan kayak rukun Islam, rukun iman, bukan. Rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut. Ya. Saya kenalkan dulu, Ka'bah itu sisi yang paling masyhur, paling terkenal, sudut yang hampir diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat, itu yang ada Hajar Aswadnya, yaitu di sisi sebelah sini. Ya, jadi anggap di sini ini namanya sudut apa? Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu ada di salah satu sisi Ka'bah. Disinilah mulai dan finishnya orang-orang tawaf atau keliling Ka'bah. Disinilah ada Hajar Aswad itu. Nah, Hajar Aswad sudah, kan kita jalan nih ceritanya. Jalan. Nah, ini nanti sini ada sudut lagi namanya sudut Iraqi atau rukun Iraqi. Ya. Kenapa disebut sudut Iraqi? Ini kalau ditarik lurus itu sampai wilayah Irak dan sekitarnya. Mudeng ya? Nah, ini sebutannya sudut Iraqi. Ya, ditarik lurus itu sampai Irak dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ini dikenal dengan rukun Syami atau sudut Syam. Ya, berarti kalau ini ditarik lurus itu sampai wilayah Syam dan sekitarnya. Yo Palestina, Yordania, Libanon, Suriah, Damaskus, itu kalau dari sini. Ka'bah tadi sini apa? Hajar Aswad, sini lagi rukun Iraqi, kemudian sini rukun Syami. Ini kok ditarik itu sesuai dengan wilayah-wilayah besar kaum muslimin hari itu. Tinggal satu, yaitu sudut ini. Ini dikenal dengan rukun Yamani. Sudut Yamani. Berarti kalau ditarik lurus ke sana sampai negeri Yaman, Hadrul Maut, ya, itu sampai sana. Dikenal dengan di sisi Ka'bah ini rukun Yaman. Ya, lurus tekan Yaman. Boleh ditarik tekan India. Tarik meneh tekan Selat Malaka, Aceh. Ya, Sumatera Barat, Padang, tarik meneh yo tekan Jagalan, terus yo Sarkliwon, Sarlegi, Solo Raya dan sekitarnya. Paham ya? Jadi kalau kita yang ada di Indonesia, kiblat kita Ka'bah ke arah barat, itu nyambungnya ke Ka'bah bagian sisi mana? Sudut rukun Yaman. Di situ Pak kita nih. Jadi kalau aslinya awake dhewe lan Ka'bah sisi endi to kiblate ya sekarang saya jelaskan tadi. Ya, kita ini ngepasi sudut Ka'bah bagian Yamani. Ya. Dah. Tadi kan ceritanya Jibril ngajari sholat kan ya. Nah, kembali tadi, ini kan sudut Hajar Aswad. Dari sudut Hajar Aswad itu kalau kita jalan akan ketemu yang namanya pintu Ka'bah. Ya, pintu Ka'bah. Jadi Hajar Aswad, jalan mrene itu ada pintu Ka'bah. Dalam riwayat disebutkan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad inilah yang disebut multazam. Ya, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah inilah yang dikenal dengan multazam, tempat mustajab dalam berdoa di Masjidil Haram, yaitu di multazam. Makanya paling ramenya orang itu di sekitar itu, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, selepas pintu Ka'bah geser dikit, nanti kalau kita lihat ke bawah bangunan Ka'bah hari ini,
itu marmernya beda dengan yang lain. Ya, itu ada tanda koyo boto-boto warna coklat-coklat ke kuning-kuning golden gitu. Ya, itu sebagai tanda. Disitulah dulu Jibril alaihi salam mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat. Ya, jadi disitulah awal kali setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian sholat bersama para nabi dan rasul sebelumnya di Baitul Maqdis, maka ketika balik ke Mekah, Jibril mengajari gerakan sholat dan waktu-waktunya di tempat tadi. Jadi antara pintu Ka'bah geser dikit, lah nanti di situ ada tanda kayak batu bata itu yang hari ini lain dari warna marmer lantai Ka'bah. Disitulah dahulu malaikat Jibril ya mengajari Rasul sallallahu alaihi wasallam tata cara sholat sampai mengajari waktu-waktu sholat. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sholat itu awalnya dibimbing terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Maka kalau hari ini kita diajari sholat sesuai dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya malah seneng. Ya, harusnya malah seneng karena berarti sanatnya itu tadi. Oh, berarti sholatnya Rasul seperti itu. Berarti lah wingi-wingi aku ke ora kaya ngono. Nah, saatnya kita berubah. Bukan kemudian kita merasa sombong. Oh koyoke sing saiki sing salah. Nah gitu berarti awake dhewe sing sombong, Pak. Ya. Mungkin dulu kita hanya nonton-nonton orang saja, atau mungkin kita berilmu, beragama model getok tular saja. Nah, mumpung sekarang kita ada dalam kajian, taklim bareng-bareng, ya, jamaatan seperti ini waktunya. Kalau ternyata beda dan bedanya itu jauh, berarti ya bukan seperti itu sholat Nabi. Tapi kalau ternyata sudah benar, pas, ya beda yukur beda titik, nah berarti ya sudah. Apa yang kita tahu, apa yang kita ilmui, apa yang sampai ke kita, berarti sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Ini hadis tentang waktu-waktu salat. Ya, diriwayatkan oleh putra sahabat Amr bin As, yaitu Abdullah radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah waktu dhuhri. Waktu zuhur. Idza zalatis syamsu wa kana dhillar rajuli qatulihi ma lam tahdur al-'asr. Jadi waktu zuhur adalah ketika matahari dengan posisi yang kentang-kentang panas itu bergeser sedikit ke arah baratnya. Itulah waktu zuhur. Dicontohkan di sini kalau kita ngadeg neng ngisor srengenge, ya, antara kita dengan bayangan kita itu sama. Ya, antara kita dengan bayangan kita itu sama, berarti telah manjing waktu zuhur sampai nantinya masuk waktu asar. Ya. Jadi ini waktu zuhur. Wa waktul asri, waktu asar malam tasfarras syamsu. Dari tadi umpamanya kita berdiri, ya, kemudian bayangan kita kalah dengan kitanya karena udah semakin jorok ke barat,
sampai matahari itu belum berwarna kuning atau kekuningan. Ya, karena kalau sudah mulai kekuningan itu sudah habis waktu asarnya. Itu sudah mendekati surub alias waktu maghrib. Lah, waktu maghrib malam yaghibus syafaq. Ya, jadi selagi matahari sudah terbenam, meskipun belum hilang, masih ada padang-padangnya, itu tetap telah masuk waktu maghrib. Karena kalau sudah hilang betul-betul cahaya dari ufuk, kuwi lek cara mbiyen sebutane peteng dedet, lah itu sudah masuk waktu sholat isya. Ya, makanya besok kalau Ramadan waktu adzan maghrib jangan dikomentari muadzinnya, wong sik padang kok wis adzan. Yo pancen maghrib iki enek padange. Wis peteng dedet iki wayahe isya. Ya. Jadi kalau besok Ramadan ya adzan maghrib muadzinnya kok koyoke nang jaba masih padang, ya memang seperti itu kondisi waktu manjingnya maghrib. Ya. Kalau sekarang sudah bukan awal maghrib lagi. Ini sudah sudah mendekati waktu isya. Maka di sini disebutkan waktu sholatil isya ila nisfil laili, dari awal malam peteng dedetnya tadi sampai pertengahan malam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih sisa satu, yaitu waktu sholatis subhi min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar subuh. Bukan srengenge ya, tapi fajar subuh. Malam tatlu'i syams, sampai terbitnya matahari. Ya, sekarang kan bisa dilihat semuanya itu. Sunrise pukul berapa? Ya, berarti waktu terakhir untuk melaksanakan sholat subuh ya sebelum matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit berarti sudah habis atau sudah hilang waktu sholat subuh. Rasul sudah mewanti-wanti, di antara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahabbul a'mal indallah, adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu. Dalam catatan kecuali salat isya, karena salat isya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, beliau sengaja tidak keluar kamar atau tidak keluar rumah beliau ya dari istri-istri beliau itu, sampai Umar bin Khattab memerintahkan Bilal supaya manggil Nabi, karena sudah masuk waktu awal isya. Ya, Bilal sudah azan isya itu, kok Rasul nggak keluar-keluar? Sahabat yang awalnya masih sholat sunnah, ada yang zikir, ada yang baca Quran, itu sampai sudah ada yang rebahan, sudah ada yang tidur-tiduran, sampai yang tidur beneran itu ada. Makanya Umar bin Khattab meminta Bilal supaya manggil Nabi. Bilal nggak berani. Sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sendiri ngabani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, as-shalah as-shalah, salat ya Rasul. Faqad namatin nisa. Sampai Umar menjelaskan, jamaah perempuan, anak-anak mereka sudah pada tidur. Berarti hari itu ada sebagian muslimat yang sholat wajibnya kemana? Ke masjid. Karena memang perempuan itu bukannya dilarang untuk sholat di masjid, tapi kalau memang walinya mengizinkan, silahkan, dengan tetap menjaga kehormatan diri, tidak berdandan, tidak memakai parfum.
Karena laki-laki yang menjadi wali, kalau ada istri atau anak perempuannya ingin ke masjid, apa kata Rasul? La tamna'u ima Allah an masajidillah. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan kalian untuk sholat di mana? Di masjid. Umar sendiri yang menjelaskan pada hadis ini, ya Rasulullah, ayo sholat. Karena ini sudah mulai masuk pertengahan malam. Ya, anak-anak sebagian perempuan sudah pada tidur. Monggo. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, baru kemudian ditegakkan sholat isya. Setelah selesai, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, laula an asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka sholat isya di waktu sekarang. Tapi hadis ini kan nyata hari ini. Lawang pas bar maghrib kacek 50 menit wae kadang pelintas, ya malah ngajak sholat isya jam 10 setengah 11 ya wis kober ngimpi itu rasido, ya masjid itu serenek sing padang itu dapat teng semua. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ini, laula an asyukka ala ummati, kalau memang tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka sholat isya-nya ya di waktu seperti. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada satu peristiwa, tepatnya di tahun kelima Hijriah. Berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah di Madinah tinggalnya. Tepatnya saat itu terjadinya perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan 10.000 dari musyrikin bersekutu dengan Yahudi, ya, dengan suku-suku pinggiran Madinah yang lain. Itu karena mereka tidak bisa perang langsung, karena di depan musuh kaum muslimin ada parit yang lebarnya kurang lebih 6 meter. Mereka nggak bisa melewati itu. Kuda nggak mampu loncat, unta apalagi, manusia mesti jelungup. Maka yang mereka lakukan manai terus ke arah kaum muslimin, dan itu nggak pernah berhenti. Dalam riwayat Muslim dikisahkan itu mulai pagi sampai zuhur belum selesai, masih panah-panahan, lemparan tombak dan seterusnya. Sampai asar lewat, lanjut panah-panahan nih. Terus gitu sampai maghrib, berhenti baru setelah peteng dedet, yaitu masuk waktu isya. Maka sebelum waktu maghrib tadi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan, ya Rasulullah, ma kunna ala shalah, kita belum sholat. Ya, itu kata Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dari kita belum sholat. Sagholana alaihim anis shalah, kita tersibukkan musuh-musuh itu dari sholat kita. Kemudian setelah masuk waktu sholat isya itulah berhenti panah-panahannya, yang musuh ya kembali ke tenda-tendanya, muslimin akhirnya baru bisa menegakkan sholat. Sholat apa itu? Duhur, asar, maghrib, dan isya dirapel. Ya, saya ulangi. Jadi saat itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat di hadapan para sahabat, 4 waktu dirapel jadi satu. Jadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Paham sampai sini?
Tapi hari ini tidak boleh kita ikuti. Jangan kemudian dijadikan madhab sholat sopir bis. Ya kan? Ya, hari ini sudah nggak bisa kita ikuti. Betul ada hadisnya, ada peristiwanya ini. Tapi kita harus mengilmui kenapa bisa seperti itu. Pertama, tahun kelima Hijriah, ya, kelima Hijriah itu belum turun beberapa keringanan sholat. Di antaranya jamak sholat. Yang kedua, belum ada syariat sholat khauf, sholat ketika di tengah peperangan, belum ada. Makanya nanti ketika ada jamak atau ada sholat khauf, maka segenting apapun itu pertempuran, seperti di Hunain tahun ke-8, kaum muslimin melaksanakan sholat. Tapi ada tata cara yang sedikit berbeda, karena ini situasi dan kondisinya bukan seperti kita saat ini, tapi di tengah kancah pertempuran. Makanya sholatnya dikenal dengan sholat khauf. Insya Allah nanti ada pembahasan sendiri tata cara sholat khauf. Sholat di atas kekhawatiran, kegentingan, ya, termasuk yaitu ketika berperang. Nah, hari itu belum ada syariat-syariat itu. Hari ini sudah ada sholat jamaah ada. Harus tekan mulai kondi. Yuk Jombali, bisa itu. Mau berangkat kapan? Kan mesti setidaknya istirahat di rest area, ada musolanya, ya. Atau ketika mampir di rumah makan, ada musolanya juga. Itu kalau bis. Sepur di atas gerbong juga ada musolanya, ya. Kayaknya kalau darat nggak ada waktu yang kita nggak bisa menjamak sholat. Insya Allah nggak ada, pasti ada lah. Sopir itu juga terkadang butuh istirahat, ya. Apalagi bis-bis hari ini sudah full AC dan lain seterusnya, mereka mesti turun, ya. Yang paling mudah yaitu ketika jam makan itu, ya, di situ kita bisa menjamak sholat. Kita berangkat habis asar ke rest area atau ke restoran jam 10 malam, berarti kita turun bisa sholat apa? Maghrib dan isya. Itu paling yang susah itu ketika subuh. Dan rata-rata sekarang pun subuh juga banyak sopir-sopir bis yang mengistirahatkan sebentar untuk mampir di rest area. Jadi model sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngerapel 4 waktu tadi, hari ini nyaris kita tidak punya alasan untuk melakukan. Ya mungkin ada di beberapa persen, ya, profesi seperti mungkin ya sampean sopir, tapi supir Sukhoi misalnya, pesawat Sukhoi kan pesawat tempur itu, ya, itu namanya komandan bilang terbang, ya, jalankan operasi militer, berangkat jam 11 awan nih, yang ya, jebule jam 1 seneng dhuwur, ya, sama komandannya belum boleh turun sampai asar. Masih beroperasi terus menjaga kawasan, ya, dan nggak bisa disambi itu, fokus terus itu kan, namanya militer, ya. Sampai maghrib 6:30 lagi kondarat, berarti otomatis hilang berapa sholat itu? Duhur, asar dan maghrib. Ya sudah, berarti ketika mendarat itulah dia di posisi seperti Nabi tadi. Dokter spesialis bedah otak misalnya, sama. Ada pasien yang harusnya 4 jam selesai lah, ya. Mulai jam 10 atau jam 11 lah. Jam 11 rolas 1, 2, 3. Wah, berarti insya Allah engko waktu asar wis bar. Aku ison jamak takhir duhur dan asar. Mulai sudah.
ngoperasi pasien. Karena tadi dijadwalkan 4 jam. Ternyata ada sesuatu yang mengharuskan nggak bisa 4 jam. Ya, ternyata harus double 8 jam. Dan nggak ada dokter lain yang menggantikannya. Kayak ora iso disambi mungkin pasiennya perkara utek ya. Ditinggal ya bablas iki. Pakai dia terus ngoperasi sampai 8 jam. Baru selesai. Ya kan? Baru selesai. Ini udzur syar'i ini, dibolehkan. Sehingga dari jam 11 ke 8 jam itu mesti lewat zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka ketika selesai operasi, kemudian ambil wudhu, kemudian sholat dengan model ngerapel ini tidak apa-apa dalam situasi seperti ini. Paham ya? Nah kalau kita kan insya Allah profesinya orang koyong mana, orang mungkin jadi yo belum ada dari kita sing nerbang nih pesawat militer sampai berjam-jam. Ya belum ada dari kita mungkin dokter spesialis khusus ya yang nggak punya nomor 2 dan nomor 3-nya. Jadi artinya kita bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kalaupun kita memang mengakhirkan sholat, ya itu bisa dengan cara menjamak. Nonton nggih. Berikutnya, wa yudriku waktu sholati bi idraki raq'ah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man adraka raq'atan minas sholati faqad adrakas sholata. Muttafaqun alaihi. Dan dikatakan orang itu mendapatkan satu waktu sholat dengan dia mendapatkan rokaat bersama imam. Ya, jadi kalau hadis ini mengatakan siapa yang mendapatkan satu rokaat ya dari sholat bersama imam, maka sungguh dia mendapatkan satu rokaat tersebut. Lah, rokaat bersama imam itu sampai kapan? Batas maksimalnya sampai rukuk bersama imam. Ya, jadi kalau kita telat, kemudian di depan imamnya telah Allahu Akbar rukuk, dan kita masih dengan tumak ninah, kita masih bisa rukuk bersama imam, maka kita mendapatkan satu rokaat. Meskipun kita belum baca surat Al-Fatihah, meskipun kita belum baca surat pendek, tapi selagi kita mendapati rukuk bersama imam, kita telah mendapatkan satu rokaat. Ini nikmatnya kalau kita berjamaah. Ya. Jadi tidak seperti yang difahami sebagian kaum muslimin, lek ora entuk Al-Fatihah bareng imam berarti gak entuk sak rakaat. Ini berarti tidak memahami hadis dengan baik. Hadis terkait dengan Al-Fatihah, man lam yaqra bi ummil kitab atau bi fatihatil kitab fala sholata lahu. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Kitab, maka tidak ada sholat baginya. Artinya sholatnya tidak dianggap sah. Ini untuk siapa? Untuk kita kalau sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, itu harus membaca Al-Fatihah. Tapi kalau kita sholat di belakang imam, bacaan Al-Fatihahnya imam itu sudah mewakili bacaan Al-Fatihahnya makmum. Makanya ulama silang pendapat. Habis imam waladhdallin, kemudian makmum bareng-bareng amin. Apakah makmum mengulangi Al-Fatihah atau cukup yang tadi dibaca oleh imam? Lah, ulama silang pendapat di sini. Dan kita nggak bisa menguatkan salah satunya karena dua-duanya kuat.
Jadi silahkan, mau yang baca Al-Fatihah lagi silahkan. Berarti sebagian bacaan surat pendek imam memang tidak kita dapati. Yang meyakini yaudah saya tak ikut Al-Fatihahnya imam tadi, ya sudah, berarti habis amin tinggal melanjutkan mendengarkan bacaan surat pendek atau surat yang lainnya dari imam. Ya, itu enaknya kalau berjamaah. Wala yahillu ta'khiruha au ta'khiru ba'daha an waqtiha li'udrin au ghairihi. Ya, kalau udurnya udur yang tidak bisa muktabar atau disepakati, ya, kita dilarang untuk mengakhirkan sholat. Kalau bahasa kita itu sholat neng wayai injury time, Mas. Ya kan, mepet-mepet gitu. Wis wayahe disemprit entek wektune itu baru mau sholat. Duhur ragelem, berarti kan orang-orang seperti ini kan yang nggak mendapatkan jamaah. Kalau jamaah kan aman mesti di awal waktu. Tapi kalau dhewean dikon jam 12 gak gelem, stasi jose arasane ngaso leren. Ya, sholat duhur akhirnya jam 2:15 ya. Wis meh disemprit, wis wayahe asar itu. Ya. Illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha fa innahu yajuzun li'udrin. Kecuali kalau mengakhirkannya dengan menjamak tadi, ada jamak takhir, sholat duhur belum dikerjakan karena dikerjakan masuk di waktu asar. Nah, ini boleh. Sholat maghrib memang belum dikerjakan sampai manjing sholat isya, baru dikerjakan maghrib isya, jamak takhir. Ini boleh. Ini ada udurnya. Udur apa? Safar misalnya, au mator atau hujan, ada jamak mator. Ya, itu boleh dijamak takdim. Sholat maghrib udane dawares. Ya, akhirnya imamnya naik lagi, berdiri lagi jamaah. Ini lek sampean balik udane sik kaya ngene, ra bakal sampean balik nang masjid neh iki isai. Wis mending bakar jagung nang omah. Ya, mila selaku imam tetap masjid ini kami menegakkan sholat isya jamak takdim sekarang ya di waktu maghrib karena hujan. Ini tidak apa-apa. Ya, karena ini ada semenjak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi dengan syarat tadi bersama imam masjid tersebut. Ora dhewe-dhewe peh penake imame ora gelem jamaah, ayo kowe gelem melu ora? Ayo. Tak mbek aku tak imami dhewe enggak bisa. Harus disepakati bersama imam tetap. Au maradhin atau karena sakit seperti mau operasi tadi. Ya, pengen ngambil jam 11. Operasi ini dia sadar mungkin jam 4 sore, ya sudah jam 4 sore ketika sadar berarti dia tinggal melaksanakan sholat duhur di jamak takhir di waktu asar. Sholat duhur dengan sholat asar, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar. Atau ketika dia mau safar, ya sudah masuk waktu duhur, ya dia jamak asar dengan jamak takdim. Udah jam 12 dia sholat duhur, kemudian dijamak dengan sholat asar. Nah, ini boleh ya, meskipun belum masuk waktunya. Wal afdal taqdimus sholati fi awwali waktiha. Dan yang paling utama jelas melaksanakan sholat tepat pada waktunya atau di awal waktunya, illa kecuali ala isya. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Kecuali waktu isya idza lam yasyuk, dengan catatan kalau tidak memberatkan. Nah, ini maka nggak apa-apa sesekali. Mungkin di masjid ini sesekali, ya kan? Isyae rada diwengekne, tapi yakin mesti paling kurang 4. Wa illa, pengecualian yang kedua, ini khususnya di
tanah suci Mekah dan Madinah, atau daerah-daerah yang punya musim panas. Kita kan nggak ada musim panas. Illa dhuhr fi syiddatil harri. Tadi kecuali isya. Yang kedua tambahannya, dan juga zuhur di pusatnya musim panas. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istaddal harru fa'abridu 'anis shalah fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam." Kalau pas kentang-kentangnya musim panas, ya, maka dinginkan dulu sholat kalian, itu sholat zuhur. Yang tadinya awal waktu matahari condong dikit sudah masuk. Rasul minta supaya agak condongnya lebih banyak. Ya, biar apa? Biar betul-betul tidak terkena sengatan panasnya matahari. Dulu bayangkan Masjid Nabawi bukan marmer seperti hari ini, masih pakai kerikil-kerikil itu, pasir-pasir. Ya, bayangkan ketika posisi sujud operamak nyos rasanya. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda demikian, nunggu ben rada iyub lek bahasane dhewe, ben rada adem. Maka sampai hari ini dipertahankan. Ya, baik itu di Mekah maupun Madinah, kalau musim panas sholat zuhur itu mesti agak di pertengahan waktu. Ya, biasanya jam setengah satuan itu bisa jam 1, jam 1:01 baru sholat zuhur. Nah, kalau kita di sini kan nggak ada musim panas. Enak musim gedang, musim semongko lah, ini malah enak. Ya, kalau kita cuma musim hujan, ya, musim tiga pun bukan berarti panas sebagaimana yang ada di belahan bumi yang memang memiliki musim panas. Jadi itu yang terkait dengan syarat sahnya sholat, khususnya mengenal waktu-waktu sholat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya syarat sah sholat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.